Setelah sempat jadi penantang kuat di baris depan pada GP Singapura, Mercedes kembali ke settingan pabrik di GP Jepang 2 pekan yang lalu. Sirkuit Suzuka yang mempunyai banyak tikungan cepat harusnya jadi patokan paling ideal untuk mengetes sejauh mana kemampuan dari sebuah mobil F1. Selain itu, Suzuka juga jadi tempat penghakiman bagi mereka yang mempunyai mobil problematik karena sirkuit ini akan mengekspos semua kelemahan yang masih belum diperbaiki. Sayangnya, Mercedes jadi tim yang dihakimi di sirkuit legendaris tersebut dengan kelemahan mereka yang terbuka di tikungan-tikungan cepat Suzuka dan tampil mengecewakan sepanjang akhir pekan. Ketika kualifikasi, Lewis Hamilton dan George Russell hanya mampu meraih posisi grid ke-7 dan ke-8 dengan gap sampai 1 detik dari Red Bull yang superior di depan. Bahkan tidak perlu jauh-jauh kita bandingkan dengan Red Bull. Dengan Ferrari saja, mereka kalah di semua sektor dan cuma sanggup menjadi mobil terkencang keempat di kualifikasi. Tidak heran jika performa mereka di Suzuka kemarin adalah yang terburuk bagi Mercedes sepanjang musim ini, kalau didasarkan pada gap performa dengan tim tercepat. Penampilan mereka saat balapan juga tidak jauh berbeda dengan kualifikasi, di mana Mercedes kalah cepat dan kesulitan mengejar duo Ferrari di depannya. Itu juga diperparah dengan manajemen pembalap yang kurang rapi, di mana Hamilton dan Russell sempat saling berduel satu sama lain yang mengakibatkan keduanya kehilangan banyak waktu. Untungnya, pilihan strategi Hamilton cukup tepat dan dia bisa finish di depan Carlos Sainz meski sempat terganggu drama team order yang agak ruwet. Tetapi meski begitu, mereka kalah dalam hal jumlah poin dari Ferrari di mana Charles Leclerc bisa finish di depan Hamilton dan membuat selisih poin mereka berdua menjadi 20 poin saja di klasemen konstruktor. Gap antara Mercedes dan Ferrari makin menipis sejak GP Belanda, di mana tim kuda jingkrak tersebut secara konsisten meraih poin lebih banyak, serta ditambah dengan performanya yang menanjak di Italia serta Singapura. Dan jika kita tarik lebih jauh lagi, raihan poin mereka sejak GP Austria ternyata kalah banyak dari Ferrari dan McLaren yang mulai bangkit di pertengahan musim. Posisi tersebut otomatis menempatkan Mercedes ke situasi tertekan dan kurang ideal di akhir musim. Dengan performa seperti demikian, rasanya juga cukup pesimis jika Mercedes bisa kembali membuka keran kemenangan yang terakhir kali mereka rasakan pada GP Brasil tahun lalu. Ada 2 kata yang cukup sensitif bagi Mercedes sejak 2022. 2 kata itu adalah konsep mobil. Sejak 2022, konsep mobil selalu jadi topik yang tidak bisa terpisahkan dari bagaimana performa Mercedes di sirkuit. Mulai dari inovasi Zero Pod yang gagal total, sampai kemudian mereka ganti konsep di GP Monaco bulan Mei lalu, dengan mencoba mengadopsi beberapa aspek dari rival-rivalnya. Kami sudah mewanti-wanti, jika perubahan sidepod tidak akan serta-merta mengubah performa Mercedes menjadi kuat secara instan. Pasti ada naik turun, karena konsep baru yang diusung di mobil W14 ini masih mentah, dan Mercedes seperti memulai segalanya dari nol lagi. Apalagi sidepod baru hanyalah sebatas yang terlihat di permukaan saja, dengan desain sasis monokok yang tidak bisa mereka utak-atik di pertengahan musim. Desain sasis itulah yang jadi penghambat utama Mercedes musim ini, karena mereka tidak bisa melakukan banyak eksperimen di area underfloor dan leading edge yang sangat krusial dalam aerodinamika mobil ground effect. Kami dulu juga pernah singgung soal posisi kokpit Mercedes yang terlalu maju dan dikeluhkan oleh Lewis Hamilton yang ternyata punya pengaruh terhadap keseimbangan aero di W14 yang jadi terlalu maju. Itu sebabkan grip ban depan mereka terlalu sensitif dan membuatnya mengalami masalah oversteer yang parah sejak awal musim sampai sekarang. Problem oversteer tidak bisa mereka atasi meskipun sudah ganti konsep sidepod karena memang masalah utamanya ada di underfloor yang tidak mampu membuat downforce yang cukup kuat. Selain underfloor, permasalahan lain di Mercedes adalah cara mereka mengatur ketinggian ride height yang terlalu tinggi. Tahun lalu, mereka menyeting ride height terlalu rendah sampai mengakibatkan purposing dan memancing FIA untuk bertindak dengan TD39 serta regulasi floor naik 15 mm. Itu ternyata merugikan Mercedes, ditambah mereka terlalu konservatif dengan mengatur floornya terlalu tinggi. Padahal kita tahu kalau mobil ground effect harus dijalankan dengan floor serendah mungkin dengan aspal, supaya downforce yang dihasilkan lebih maksimal. Red Bull dan McLaren sudah membuktikan itu dengan arah development mereka yang bertujuan untuk membuat mobil mereka secepat mungkin. Tapi Mercedes terlanjur konservatif karena trauma dengan fenomena purposing, dan itu sangat merugikan mereka dalam hal besar tidaknya downforce yang dihasilkan oleh floor, dan berujung ke masalah oversteer yang tak kunjung hilang.
Hamilton dan Russell lebih menyukai karakter mobil yang well-balanced, baik di grip depan ataupun di grip belakang. Itu sudah jadi ciri khas Mercedes sejak dulu, di mana mereka selalu bisa membuat mobil yang seimbang di semua aspek dan bisa dipakai oleh pembalap dengan driving style apapun. Tetapi dengan masalah oversteer ini, kedua pembalapnya jadi kehilangan kepercayaan terhadap performa mobilnya sendiri karena grip belakang yang sulit diprediksi. Hamilton mengatakan jika W14 adalah mobil yang paling sulit ia kemudikan sepanjang karirnya. Ia menggambarkan jika mencoba mengendalikan W14 dengan masalah oversteernya seperti menyeimbangkan pisau dengan memegang ujungnya saja. Terlalu sensitif dan sulit ditebak perilakunya di tikungan. Di Singapura itu tidak terlalu jadi masalah karena mobil oversteer biasanya memang kompetitif di tikungan lambat. Tetapi di Suzuka dan di Qatar akhir pekan nanti, untuk melibas tikungan cepat, maka pembalap butuh grip ban belakang yang stabil dan bisa dipercaya. Itu tidak dipunyai oleh Mercedes dan menyulitkan kedua pembalapnya. Sekarang apa yang harus dilakukan oleh Mercedes di 2024? Lewis Hamilton secara terang-terangan sudah pasrah dengan mobil tahun ini, dan dia sudah tidak sabar untuk menjajal mobil W15 tahun depan. Setidaknya Mercedes sudah mempunyai contoh sebagai patokan mereka dalam development mobil ke depannya seperti apa. Mereka harus belajar dari McLaren yang berani melakukan pendekatan yang sama seperti Red Bull dalam pengembangan mobil di pertengahan musim. McLaren memprioritaskan area underfloor sebagai pusat development mobil mereka. Tetapi bukan cuma besar-besaran downforce yang jadi fokus McLaren, tetapi mereka ingin mengendalikan downforce tersebut lewat elemen-elemen di underfloor. Hal itulah yang harus jadi fokus utama Mercedes di 2024. Bentuk sidepod hanyalah pemanis dari apa yang sudah mereka hasilkan dari area underfloor. Bagi Mercedes, development mobil 2024 seperti mencari harta karun di sebuah peta yang penuh dengan jebakan. Mereka sudah terjebak sebanyak 2 kali dengan desain Zero Pod 2022 dan 2023 awal. Mercedes tidak bisa terjebak lagi tahun depan jika mereka ingin kembali kompetitif di papan atas. Masalahnya adalah cukup banyak konsep yang bisa Mercedes explore di peta harta karun tersebut, dan mereka tidak tahu mana yang isinya emas atau malah kena jebakan Batman lagi. Dan sayangnya dengan regulasi budget cap, Mercedes tidak bisa sembarangan dalam menggali konsep-konsep baru yang tersedia. Sekalinya salah konsep lagi, maka sangat sulit untuk mengembalikan situasi, kecuali berani perih dan berkorban seperti McLaren di awal tahun ini. Ground effect jelas membuat Mercedes kelimpungan dengan tantangan besar yang disajikan untuk membuktikan kualitas dari tim yang berstatus 8 kali juara konstruktor beruntun. Kami masih percaya jika perubahan konsep sidepod di Monaco yang lalu adalah jalan pembuka bagi Mercedes untuk bisa kembali membangun mobil yang jauh lebih kompetitif di musim depan. Tinggal bagaimana Mercedes menyusun semua ide-ide dan filosofi yang jitu untuk membuat mobil W15 mengembalikan marwah tim ini sebagai penantang utama Red Bull tahun depan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.